Indonesia. Di sebuah tempat yang ramai entah di mana, seperti orang-orang meneriakannya, aku pun berteriak latah, keras dan penuh kebanggaan. Dirgahayu, merdeka, merdeka, merdeka. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba serombongan orang mendekat menghampiriku. Makin dekat makin jelas wajah-wajah mereka. Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo, Buya Hamka, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Kasman Singo Dimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain. Hah? The Founding Fathers? Aku bingung. Ada apa mereka? Mewakili mereka, Bung Karno bertanya dan menerorku banyak pertanyaan bernuansa puisi dengan penjelasan yang panjang lebar sebagai rasa geram. Apa yang kau teriakan tadi? Dirgahayu, merdeka. Apa buktinya? Aku terdiam, mencari jawaban yang tepat. Sebab aku menangkap jawaban yang diinginkan oleh mereka bukan kita sudah merdeka dan penjajahan sudah usai. Itu jawaban klise, formal. Aku yakin mereka menginginkan jawaban hakikat. Aku masih mencari jawaban. Bung Karno berkata lagi, dahulu sudah kuamanatkan ini negeri padamu semua. Negeri heroik yang selama 3 abad lamanya para ulama, para santri, para pejuang dan para pahlawan sejak zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan mengangkat senjata dan berperang. Yang kami bangun dengan jiwa raga, dengan darah, keringat dan air mata. Sudahkah kalian merawat, membesarkan dan mengagungkannya? Seperti kubangga-banggakan di forum PBB, di depan rakyat Amerika, depan rakyat Rusia, pada Fidel Castro, pada Che Guevara, pada Dr. Sun Yat-sen, Chou En-lai, pada Gamal Abdul Nasser, pada UNU, dan semua pemimpin dunia saat itu. Bahkan kuremehkan Malaysia dan kukutuk Tengku Abdurrahman Putra yang melecehkan Indonesia. Tahukah kamu pidatoku Ganyang Malaysia? Betapa Indonesia saat itu dikagumi dan ditakuti. Aku diam menyimak beratnya suara dan kata-katanya. Kuteriakan kebesaran Indonesia pada dunia dan dunia mengakuinya. Sambutan meriah pada kehebatan Indonesia kulihat pada rakyat dan para pemimpin di Amerika. Kutatap di Rusia, di Mesir dan di India, di Afrika. Kemudian perasaan senasib seperjuangan dengan Palestina membuat negeri intifadah itu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Kugalang negara-negara Asia Afrika untuk bersatu melawan kolonialisme dan imperialisme. Ketokohan dan kepemimpinan Indonesia pun diakui, dihormati dan dipuja-puja. Bung Karno bertanya lagi, Dirgahayu yang keberapa kamu sekarang? Ke-78 tahun, hampir 1 abad, kataku pelan. Kamu meneruskan perjuangan, melanjutkan pembangunan, mengisi kemerdekaan, dan negeri ini makin berjaya. Atau sebaliknya, negerimu sekarang lemah, tak berdaya, tak berwibawa, dilecehkan dan direndahkan. Dulu aku membuat program nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Semua perusahaan asing kunasionalkan. Tak boleh mereka membesar dan dominan di sini. Sekarang, apa yang kamu lakukan? Di masa revolusi, aku selalu meneriakkan kata perang, perang, dan perang. Perang ini belum usai dan tak akan pernah usai dengan kepentingan-kepentingan yang ingin melemahkan kita punya kekuatan, yang ingin merusak dan menguasai Indonesia. Bung Karno terus nyerocos kepada aku. Dulu
Kus Plus pernah kularang karena menyanyikan lagu-lagu The Beatles. Bukan aku anti musik, tapi untuk mencegah sejak awal neokolonialisme dan neoimperialisme budaya barat tumbuh di sini. Negeri besar tercinta ini harus membangun kepribadian. Bahkan yang kecil-kecil, nama Marjolin Tambayong ku ganti dengan Rima Melati. Aku pun menulis buku tentang perempuan berjudul Sarina. Aku tak suka kebarat-baratan menggugurkan keindonesiaan. Lihat di belakangku, para pemimpin hebat, para pendiri bangsa. Mereka semua kesal pada apa yang terjadi sekarang. Apa yang kamu lakukan pada bangsa di negeri ini? Bung, kataku menyela. Apa? Dirgahayu yang keberapa kamu sekarang? Sudah cukup. Mengapa? Aku tak tahan mendengarnya. Dan mengapa aku yang diteror dengan pertanyaan-pertanyaan beratmu ini? Aku protes. Karena di pikiranmu ada emosi dan imajinasi keindonesiaan masa depan yang kamu dan kami harapkan. Di pikiranmu ada harapan yang mewakili puluhan juta rakyat Indonesia. Bung Karno dan rombongannya kemudian terdiam. Geram. Tampaknya masih banyak yang ingin ia sampaikan. Tapi seperti memaklumi beban berat generasiku, aku pun teringat kata-katanya. Perjuanganku ringan karena musuhnya jelas, yaitu kaum penjajah. Sedangkan musuhmu lebih berat karena dari bangsamu sendiri. Bung Karno pun berjalan merunduk, meninggalkanku. Para founding fathers itu pun mengikuti. Pergi, mereka lenyap di hadapanku. Terima kasih, Muflihah.